Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Boleh dong bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1571. Setelah bereaksi, Elder Sejun berubah dari kegembiraan menjadi kemarahan dan berteriak pada Tang Zichen, "Wind Lightning, apa maksudmu?" Tang Zichen tertawa keras dan mendengus, "Penatua Sejun, kamu tidak tuli, apakah kamu tidak mendengar ini dengan jelas? Apakah kamu layak menjadi tuanku?" "Kamu." Penatua Sejun gemetar karena marah. Lusinan tetua lainnya juga menjadi pucat, petir angin ini terlalu sombong. Baru saja mereka berpikir bahwa mereka harus merebut petir angin, tetapi sekarang mereka melihat Tang Zichen begitu sombong, mereka tidak menginginkannya lagi, mereka tidak bisa menerima seseorang yang begitu sombong. Jadi, mereka semua mulai bersimpati dengan Sejun. Untungnya Sejun adalah orang pertama yang bergegas menerima murid. Jika itu mereka, bukankah mereka yang malu dan malu diri mereka sendiri saat ini? Semua orang memandang Sejun dengan penuh simpati. Tetua penilai berkata kepada Tang Zichen, "Wind Lightning, meskipun skor talentamu memang cukup tinggi, tetapi sikap sombongmu juga demikian. Talenta tinggi bukan berarti kamu bisa menjadi orang yang kuat. Ada terlalu banyak faktor untuk menjadi seorang orang yang kuat. Bakat hanyalah fondasi kecil. Bagaimana Anda bisa begitu sombong berbicara dengan Penatua Sejun seperti itu?" Tang Zichen terdiam. "Bagaimana kalau saya berbicara dengannya seperti itu? Bagaimana dengan seseorang seperti Penatua Sejun? Apakah dia pantas saya hormati?" "Apa maksudmu, petir angin?" teriak Sejun. Tang Zichen mencibir, "Apa maksudku? Aku hanya tidak menghormatimu. Wind Lightning, jangan berpikir kamu memiliki bakat dan berani menjadi sombong di depan suamiku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, aku pasti akan memusnahkanmu di tempat," kata Sejun dengan gigi terkatuk. Tang Zichen berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar menginginkan penjelasan dariku?" "Benar." "Baiklah, buka mata anjingmu," kata Tang Zichen. Setelah mengatakan itu, tulang-tulang tubuh Tang Zichen berderak, lalu tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi lebih pendek, sementara di saat yang sama, wajah Tang Zichen tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Melihat adegan ini, semua orang berteriak kaget. Bukankah dia murid tahun pertama Tang Zichen?" Pada saat itu, seseorang yang menonton berkata, "Ya, itu benar, dia Tang Zichen. Ya Tuhan, jadi petir angin adalah Tang Zichen yang berpura-pura menjadi dia. Bagaimana ini mungkin? Seni bela diri macam apa dia?" Semua orang terkejut. Zhen Wuxiang, yang berada di sebelahnya, awalnya sangat tidak senang dengan petir angin, tetapi begitu dia melihat kebenaran, dia kehilangan kesabaran. Jadi itu adalah saudara Chen, tidak heran dia begitu mencekam. Lu Yuxi, yang berada di antara kerumunan, juga menutup mulutnya dan berteriak tak percaya. Tang Zichen, dia mencapai tahap pertama pembukaan cahaya. Pada saat ini, wajah Penatua Sejun menjadi pucat. Bagaimana bisa Penatua Se Monarch melupakan wajah ini, meskipun wajah ini telah tumbuh cukup besar dibandingkan hampir setahun yang lalu, tidak akan dilupakan sedikit pun bahwa dia adalah Tang Zichen, anak kecil yang memarahinya karena pendek terlihat dan katak di dalam sumur. Pada saat ini, Penatua Sejun tiba-tiba sangat ingin pergi. Dia sepertinya mengerti mengapa Tang Zichen berpura-pura menjadi petir angin. Dia pasti sengaja mempermalukannya untuk membuatnya terlihat buruk. Alis Penatua pemeriksa berkerut saat dia bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu Windy atau siapa kamu?" Tang Zichen tertawa keras dan berkata, "Semua murid luar tahu bahwa saya adalah murid satu semester Tang Zichen, dan bahwa saya akan berusia 13 tahun di bulan lain." Tiba-tiba puluhan tetua terkejut. Murid tahun pertama berusia 13 tahun bahkan meniru murid tahun kedua dan mendapat skor tinggi. Pada titik ini, wajah Sejun sangat jelek.
Tang Zichen berkata, "Sesepuh, kalian semua mungkin tidak tahu tentang dendam saya terhadap Elder Sejun. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, dan Anda semua memberikan alasan. Hampir setahun yang lalu, saya melakukan perjalanan dari kampung halaman saya kota Tianbao ke Sekte Awan Terbang untuk menilai murid periferal. Tetua Sejun memeriksa meridian saya, dan mengatakan bahwa saya tidak memiliki masa depan, hanya sedikit keberhasilan di masa muda saya, dan akan menjadi biasa-biasa saja di masa depan. Lalu saya berkata bahwa dia pendek berpandangan, dan Sejun masih belum yakin. Dan hari ini, seperti yang Anda lihat, Anda semua berkata, apakah saya salah ketika saya mengatakan bahwa dia rabun dan seekor katak di dasar sumur? Hanya setelah mendengar cerita Tang Zichen, lusinan tetua mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Tang Zichen ingin mengekspos wajah lama Sejun di depan umum. Meskipun kerumunan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke mata mereka, mereka semua tahu bahwa dalam hal ini, si monark memang agak tidak peka. Penatua si monark tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi, dan mendengus keras. Tang Zichen, Anda akan lihat, saya ingin melihat apakah Anda bisa tetap seperti ini selamanya. Setelah mengatakan itu, Elder Sejun menjentikkan lengan bajunya dan pedang terbang muncul di bawah kakinya, mengusirnya dengan cepat. Tang Zichen melihat pedang terbang tetua Sejun dan menyukainya, tetapi sayangnya untuk menggerakkan senjata sihir, seseorang harus setidaknya berada di tahap harmoni spiritual, atau seseorang hanya dapat dengan jujur melatih keterampilan bela diri. Tang Zichen berkata dalam hati, hanya di atas tahap harmoni spiritual yang dapat menggerakkan pedang terbang ini untuk pembudidaya abadi biasa, dan aku memiliki ki abadi yang maha kuasa di tubuhku. Dapatkah aku mengendalikan harta sihir terlebih dahulu? Tang Zichen menantikannya. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus mendapatkan harta ajaib. Penggunaan Immortal Ki oleh Tang Zichen untuk merangsang harta sihir mungkin luar biasa. Tang Zichen sendiri sangat menantikannya. Namun, harta ajaib tidak mudah didapat. Pada saat ini, salah satu tetua bertanya, Tang Zichen, karena kamu memiliki dendam terhadap tetua Sejun, maka jika kamu menolak tawarannya untuk merekrut seorang murid, itu berarti kamu tidak akan menolak tetua lainnya, bukan? Aku bertanya-tanya apakah saya, Zhou Ding, mendapat kehormatan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Tiba-tiba, perhatian semua orang terfokus pada masalah ini lagi. Tang Zichen memiliki dendam terhadap Segun sebelum menolak Segun, jadi bisakah Tang Zichen tetap diterima sebagai murid? Tang Zichen memandang penatua bernama Zhou Ding, tersenyum sedikit, dan berkata, bagaimana menurutmu? Tatapan Tang Zichen sudah jelas tatapan tidak layak, tetapi Zhou Ding sama sekali tidak melihat arti dalam tatapan Tang Zichen. Hahaha, Tang Zichen, tentu saja aku ingin kamu memujaku sebagai tuanku, ayo pergi, bahkan jika aku merampokmu hari ini, aku akan menganggapmu sebagai muridku. Mengatakan itu, Zhou Ding melangkah maju dan mencoba mengambil tangan Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat tangan Zhou Ding. Zhou Ding tertegun. Tang Zichen berkata, maaf, meskipun saya menolak bajingan jelek dari Sejun itu karena saya punya dendam, tetapi itu tidak berarti kalian memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Jadi kalian para tetua harus berhenti menyia-nyiakan waktu kalian. Kali pada saya, orang-orang yang bisa menjadi tuan saya. Tang Zichen tidak selemah kalian. Tang Zichen, kamu. Zhou Ding kesal, merasa sangat malu. Lusinan tetua lainnya kesal. Tang Zichen secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka, seperti Sejun, tidak layak menjadi tuan Tang Zichen. Tidak apa-apa untuk tidak menerima orang yang begitu sombong. Lusinan tetua melepaskan lengan baju mereka dan berjalan pergi, menuju ke arah Zhen Wuxiang. Zhen Wuxiang adalah jenius lain dari Orde Pertama Pencerahan. Tang Zichen tidak menyukai mereka, jadi dia harus pergi dan mencuri Zhen Wuxiang. Tentu saja,
hanya satu tetua yang tidak pergi, dan itu adalah Nong Xiaotian. Nong Xiaotian memberikan sedikit penghormatan kepada Tang Zichen dan berseru sambil tersenyum, "Menteri muda." Untungnya, tidak ada yang melihatnya atau mereka semua akan mati karena terkejut. Nong Xiaotian, seorang tetua aula, benar-benar membungkuk dan memanggil Tang Zichen, "Menteri Sao." "Nong Xiaotian, mungkinkah kamu ingin menjadikanku sebagai muridmu?" Tang Zichen bertanya. Nong Xiaotian terkejut, sibuk tidak, Xiaotian memiliki pengetahuan diri, beraninya dia menjadi tuan dari Menteri Muda tidak mengabaikan Xiaotian. Nong Xiaotian dapat berbicara, seorang pria dewasa untuk Tang Zichen secara lisan menyebut dirinya sebagai Xiaotian, sangat nyaman untuk didengar. "Hahaha, kamu sedikit sadar diri, tidak seperti kelompok tetua itu, yang dengan sia-sia ingin diterima sebagai murid kodok yang mencoba makan daging angsa." Meskipun Nong Xiaotian merasa malu, dia mengangguk berulang kali, "Apa yang saya katakan itu benar." Tang Zichen melihat bahwa Nong Xiaotian belum pergi dan bertanya, "Apakah kamu masih punya yang lain?" Tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada Menteri Muda, terakhir kali anak saya menyinggung Anda, terima kasih telah menemani saya, jika ada yang bisa saya gunakan tsunami, datang dan beritahu saya, tidak, hanya kirim seseorang untuk menginformasikan tsunami. Hahaha. Tang Zichen tersenyum lega dan berkata, "Baiklah, aku tahu, aku akan menemukanmu ketika aku perlu. Menteri Muda, maka saya akan pergi dan melihat apakah saya dapat merebut Zhen Wuxiang sebagai murid," kata Nong Xiaotian. Tang Zichen bertanya, "Kamu ingin menjadikan Zhen Wuxiang sebagai muridmu?" "Tentu saja, aku hanya takut aku tidak bisa merebutnya." Seorang murid jenius setingkat Zhen Wuxiang, puluhan tetua merebutnya akan menjadi pertarungan. Tang Zichen berkata, "Jangan khawatir, saya akan membiarkan Zhen Wuxiang menjadi murid siapapun, dia akan menjadi murid siapapun. Karena Anda memanggil saya seorang menteri muda, saya tidak bisa tanpa indikasi, jadi saya akan membiarkan Zhen Wuxiang menjadi muridmu." Tang Zichen melihat ke arah Zhen Wuxiang, yang saat ini tidak jauh, dibujuk oleh puluhan tetua, masing-masing membujuk Zhen Wuxiang untuk menyembah mereka dan bagaimana mereka akan melakukannya. Pada saat ini, Tang Zichen berjalan. Tang Zichen berkata, "Tetua, jangan ambil itu." Lusinan tetua melihat kembali ke Tang Zichen dan mendengus tidak senang. "Tang Zichen, kami tidak merampokmu, apa yang kamu datang ke sini untuk menyia-nyiakan kata-katamu?" Tang Zichen berkata, "Sudah kubilang jangan merampok, tentu saja aku punya alasan. Karena akan sia-sia bagimu untuk merampok, aku hanya ingin kalian tidak menyia-nyiakan energimu." "Apa maksudmu?" "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu semua bahwa bukan urusan Zhen Wuxiang untuk mengatakan siapa yang dia sembah. Lalu siapa yang bertanggung jawab?" "Tentu saja aku yang bertanggung jawab." "Kamu." Semua orang mendengus pada Tang Zichen, meskipun mereka mengakui bahwa Tang Zichen cukup jenius, mereka tidak pernah percaya bahwa Tang Zichen masih memiliki energi untuk memutuskan pilihan Zhen Wuxiang. "Tidak percaya padaku? Kalau begitu, tanyakan saja pada Zhen Wuxiang." Tang Zichen memandang Zhen Wuxiang. Zhen Wuxiang tidak ragu-ragu, di bawah tatapan puluhan tetua, berjalan ke Tang Zichen dan berlutut, "Saya memberi hormat kepada kakak adik laki-laki menyelesaikan ujian hari ini, saya tidak tahu tetua mana yang lebih baik untuk disembah, saya harap kakak akan membantu untuk merujuk satu atau dua." "Apa?" Lusinan penatua memandang Zhen Wuxiang dengan tidak percaya. "Zhen Wuxiang, kamu setidaknya jenius pada level yang sama dengan Tang Zichen, hanya sedikit lebih buruk, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri seperti itu." Salah satu tetua menegur dengan keras.
Zhen Wuxiang, bagaimanapun, benar-benar mengabaikan tegurannya dan malah mendengus penatua ini. Tang Zichen adalah kakak laki-laki saya berharap Anda memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat. Kamu, Zhen Wuxiang, kamu terlalu tidak ambisius, tidak apa-apa untuk tidak menerima orang yang tidak ambisius. Penatua itu melemparkan lengan bajunya dengan marah dan pergi. Tetua lainnya juga memarahi Zhen Wuxiang karena tidak memiliki tulang punggung dan sebagainya. Tang Zichen tertawa, maaf, semua penatua, saya pikir penatua Nong Xiaotian baik, jadi saya akan merekomendasikan Nong Xiaotian ke Zhen Wuxiang, jadi kalian semua kembali. Lusinan tetua memandang Nong Xiaotian dan membuang lengan baju mereka, tetapi mereka sangat marah sehingga mereka bahkan tidak menerima satu murid pun. Zhen Wuxiang, aku akan membiarkanmu memuja Nong Xiaotian sebagai tuanmu, bagaimana menurutmu? Tang Zichen bertanya. Semuanya akan diatur oleh kakak. Bagus. Tang Zichen tersenyum. Penampilan Zhen Wuxiang hari ini, ditambah dengan pukulan kekerasan terakhir terhadap Niu Dabao, dua penampilan luar biasa, jadi Tang Zichen memutuskan untuk membiarkan Zhen Wuxiang bergabung kembali dengan aliansi awan ringan dan menjadi bawahan Tang Zichen. Nong Xiaotian berkata kepada Tang Zichen dengan lengkungan tangannya, terima kasih, Menteri Muda, jangan khawatir, saya pasti akan mengajari Zhen Wuxiang dengan baik. Baiklah, silakan. Zhen Wuxiang melihat Nong Xiaotian dengan hormat memanggil Tang Zichen, Menteri Sao, dalam hati merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Setelah itu, Nong Xiaotian memimpin Zhen Wuxiang pergi lebih dulu. Penatua penilaian bertanya, penilaian murid semester kedua selesai, apakah ada murid semester pertama yang perlu menjadi murid lingkaran dalam lebih awal? Di sana, Don berteriak, ada lagi. Siapapun yang sudah mencapai tahap ke-6 body tempering bisa langsung masuk ke dalam kandang tanpa perlu pemeriksaan. Siapa saja yang sudah mencapai tahap ke-5 body tempering, jika lulus ujian, mereka juga bisa masuk pengepungan terlebih dahulu, dan untuk murid dari alam pertama di bawah tahap ke-5 body tempering, mereka tidak memenuhi syarat untuk diperiksa terlebih dahulu. Lalu, siapa lagi selain Tang Zichen yang telah mencapai tahap ke-6 body tempering? Petik 2. Aku. Lu Yuxi berjalan keluar dan berkata, Elder, aku telah mencapai tahap ke-7 dari body tempering. Seorang murid satu semester telah mencapai tahap ke-7 dari body tempering, bagus sekali, siapa namamu? Lu Yuxi. Kalau begitu, ayo tekan batu penginderaan bakat di tanganmu dan periksa skor bakatmu. Bagus. Lu Yuxi berjalan dan menekan tangannya pada batu penginderaan. Sebenarnya, Lu Yuxi telah menekan batu penginderaan sebelum dia datang ke sekte awan terbang. Ketika itu dinilai sangat rata-rata oleh keluarga. 150 poin, astaga, kamu benar-benar memiliki 150 poin. Penatua penilaian itu terkejut. Yuxi berkata dalam hati, saya baru berusia 90 tahun ketika saya masih di keluarga, kenapa saya datang ke sini dengan skor bakat yang lebih tinggi, keluarga? Tetua penilai berkata, sekelompok tetua itu, mereka hanya kesal oleh Tang Zichen, tidak mengherankan bahwa masih ada seorang jenius di murid kelas 1. Hahaha, bagaimana dengan ini, Yuxi, saya akan merekomendasikan tuan untukmu. Lu Yuxi memandang Tang Zichen dan berkata, tidak perlu, terima kasih tetua. Mengapa kamu tidak membutuhkannya? Di lingkaran dalam sekte awan terbang, perbedaan antara memiliki master dan tidak memiliki master sangat bagus, dan itu masih master yang lebih tua. Pada saat ini, Tang Zichen berjalan dan tersenyum, terima kasih tetua telah merawat pelayanku, dia tidak membutuhkan tuan, dia memilikiku dan itu sudah cukup. Apa? Pembantumu? Alis penatua penilaian berkerut, baru saja Zhen Wuxiang yang paling jenius adalah adik laki-laki Tang Zichen, sekarang ada Lu Yuxi yang lebih menonjol. Tang Zichen sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pembantunya, apakah ada alasan surgawi?
Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Ya pelayanku. Itu, Yusi, belum berterima kasih kepada para penatua atas perhatian mereka. Lu Yuxi menurut dan berkata kepada sesepuh, terima kasih atas perhatian sesepuh. Kamu. Tetua penilai tidak tahu harus berkata apa, singkatnya, dia tidak bisa mengerti. Tetua penilai berkata kepada Lu Yuxi, gadis kecil, dengan bakatmu, kamu pasti memiliki beberapa prestasi dalam masa depan, mengapa kamu ingin menjadi pelayan manusia? Jika kamu memiliki perasaan yang sulit, kamu dapat berbicara denganku. Tetua pemeriksa berpikir bahwa bukan Tang Zichen yang memaksanya. Lu Yuxi sibuk berkata, terima kasih penatua atas perhatian Anda, kemampuan saya untuk mengikuti menteri muda adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Tidak ada kata sulit, saya bersedia menjadi pelayan pribadi menteri muda saya, dan juga tolong tetua perlakukan menteri muda saya dengan hormat, dia bukan tipe orang yang Anda pikirkan. Bocah yang sombong, dan kamu masih ingin aku menghormatinya. Selanjutnya, Yang Rong dan beberapa orang lainnya keluar. Mereka juga telah mencapai tahap ke-6 dari body tempering dan juga memenuhi syarat untuk memasuki Flying Cloud Sect lebih awal. Setelah itu, puluhan murid yang telah mencapai tahap ke-5 body tempering, beberapa di antaranya setelah lulus penilaian juga masuk ke Flying Cloud Sect. Pada titik ini, penilaian murid lingkaran dalam Sekte Awan Terbang tahun ini secara resmi berakhir. Penatua penilaian berkata, tuan-tuan, salah satu murid periode kedua yang belum lulus penilaian, tolong bangun pagi-pagi besok, Sekte Awan Terbang memiliki orang-orang khusus yang akan mengirimmu pulang. Murid semester pertama secara resmi dipromosikan menjadi murid kedua, istilah murid. Selain itu, setiap murid yang lulus penilaian dan memasuki lingkaran dalam Sekte Awan Terbang, dalam 3 hari ke depan Anda akan terdaftar dan secara resmi dipromosikan menjadi murid Sekte Awan Terbang. Untuk saat ini, kembalilah pulang dan menunggu kabar. Banyak murid tahun kedua di tempat kejadian menangis, mereka telah berada di Sekte Awan Terbang selama 2 tahun dan akhirnya gagal menilai untuk memasuki lingkaran dalam Sekte Awan Terbang dan dipulangkan. Betapa menyedihkannya, banyak orang yang keluarganya masih bangga dengan mereka karena bisa memasuki batas luar Sekte Awan Terbang, dan ketika mereka dipulangkan besok, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada keluarga mereka. Tapi, kultivasi abadi itu kejam, survival of the fittest, sesederhana itu. Tang Zichen kembali ke Light Cloud Alliance. Bos. Ketika Tang Zichen berjalan ke pintu masuk Light Cloud Alliance, ada beberapa murid yang tidak lulus penilaian, menatap Tang Zichen dengan mata sedih. Tang Zichen tidak berdaya untuk ini. Tang Zichen berkata, mengembangkan keabadian tidak harus di Sekte Awan Terbang, Anda dapat terus mengembangkan keabadian bahkan setelah Anda kembali ke rumah. Orang-orang itu menangis, meskipun itu yang mereka katakan, tetapi tanpa platform Flying Cloud Sect, sulit untuk sepenuhnya sendiri, seolah-olah Anda bisa belajar tanpa pergi ke sekolah. Di halaman Tang Zichen. Lu Yuxi, kamu baru saja berperilaku sangat baik, kata Tang Zichen. Terima kasih, saya harap Anda akan cukup kuat untuk tidak mengingkari janji Anda dan membantu saya kembali ke keluarga saya, menyelamatkan orang tua saya, dan mendapatkan semua yang menjadi milik saya, kata Lu Yuxi, di mana Lu Yuxi rela menjadi Tang pembantu Zichen jika bukan karena ini. Tentu saja, karena kamu yakin aku bisa membantumu, maka aku akan membantumu. Saat ini, hanya ada mereka berdua, dan Lu Yuxi tidak membuka dan menutup mulutnya lagi untuk mengatakan kurangi menteri. Sekarang hanya ada 2 dari mereka, Lu Yuxi tidak perlu bertindak seolah-olah dia berstatus rendah, lagi pula, mereka semua mengerti bahwa Lu Yuxi menjadi pelayan hanyalah kesepakatan tentang masa depan. Lu Yuxi bertanya, benar Tang Zichen, nilai tes bakatmu barusan, kenapa hanya 190, kupikir kamu harus lebih tinggi. Apa gunanya begitu tinggi, skor 190, di laut yang deras ini, itu sudah kelas atas.
Jadi, kamu menyembunyikannya dengan sengaja. Omong kosong, kalau tidak menurutmu hanya itu yang aku nilai. Lu Yuxi, jika aku benar-benar ingin menguji, aku khawatir aku tidak akan bisa turun tanpa skor 1000, jadi jangan curiga padaku, karena kamu telah kembali ke sisiku dengan begitu mudah. Aku tidak meragukanmu Lu Yuxi sibuk menggelengkan kepalanya. Itu untuk yang terbaik. Lu Yuxi berkata, Tang Zichen, jika Anda benar-benar ingin menguji, ada tempat di lingkungan dalam sekte awan terbang di mana Anda dapat menguji secara pribadi, maka tidak akan ada orang luar. Jadi Anda dapat menguji dengan baik dan melihat apakah Anda benar-benar tidak bisa turun tanpa 1000 poin. Yuxi berkata agak tidak yakin, merasa seperti Tang Zichen menyombongkan diri, karena 1000 poin, Yuxi bahkan belum pernah melihat siapapun dengan skor tes setinggi itu, setidaknya Yu keluarga Si di 4 laut. Oke, kalau begitu aku akan mengujinya untukmu. Tang Zichen harus beritahu Lu Yuxi tepat sasaran sehingga Lu Yuxi akan sepenuhnya menyembah di bawah celana Tang Zichen. Baik, kalau begitu aku akan keluar dulu dan kembali ke kamarku sendiri. Yuxi berbalik untuk pergi. Tunggu, Lu Yuxi. Tang Zichen, apakah kamu punya yang lain? Lu Yuxi, kamu berasal dari keluarga abadi 4 laut, kamu harus tahu sedikit tentang harta sihir. Senjata ajaib adalah senjata yang harus digerakkan oleh tahap harmoni spiritual atau immortal yang lebih tinggi. Mari kita lupakan sekarang dan latih keterampilan bela diri dengan jujur. Tentu saja, teknik bela diri tingkat tinggi itu akan dipraktikkan bahkan oleh pembudidaya immortal yang kuat, karena sekali harta sihir tidak dapat didorong, itu tidak efektif, dan saat itulah Anda perlu menggunakan teknik bela diri. Keterampilan bela diri dibagi menjadi tingkat pemula, menengah tinggi, bumi, dan surgawi. Hanya di dunia ini, hanya ada 10 tingkat surgawi keterampilan bela diri. Awalnya ada 11 dari mereka, tapi kemudian salah satunya kontroversial, jadi itu tidak lagi diklasifikasikan sebagai keterampilan bela diri tingkat surga. Lu Yuxi berkata kepada Tang Zichen seolah-olah dia sedang menghitung hartanya. Apa yang kontroversial dari keterampilan bela diri tingkat surgawi itu? Tang Zichen bertanya. Desura 18 pisau. Oh, Lu Yuxi, kamu berasal dari keluarga 4 lautan, apakah kamu membawa harta sihir bersamamu? Lu Yuxi berkata dengan memutar matanya, di mana aku mendapatkan harta sihir, menurutmu apakah orang lemah acak dapat memiliki hal seperti itu? Oh, tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Tang Zichen melambaikan tangannya. Saat ini, di lingkaran dalam sekte awan terbang. Ini benar-benar menyebalkan. Penatua Sejun menamparkan meja dengan putus asa. Tuan, Anda kembali, sudahkah Anda membawa kembali beberapa murid untuk kami? Pada saat ini, beberapa murid masuk dari luar, yang kian ada di antara mereka. Penatua Sejun berkata dengan marah, bawa apa? Guru, ada apa? Betapa menyebalkan bagiku, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dipermalukan oleh bocah nakal, meskipun aku adalah sesepuh dari sekte awan terbang. Tuan, siapa yang mempermalukanmu? Yang kian sibuk bertanya, dan beberapa murid lainnya juga penuh amarah dengan ekspresi wajah mereka seperti, siapapun yang berani mempermalukan tuannya, bunuh seluruh keluarganya. Pada saat ini, seorang pemuda seusia dengan Tang Zichen di pintu masuk dengan membawa teh dan berkata, Tuan, tolong gunakan tehnya. Orang terhormat yang membawa teh ini disebut Mata Leye, dan merupakan Mata Leye yang sama yang telah menjadi murid terpanggil yang dipilih Penatua Sejun ketika dia memilih antara dia dan Tang Zichen. Melihat Lai Yuai, tetua Sejun tiba-tiba memikirkan penghinaan Tang Zichen, menjatuhkan nampan teh Lai Yuai dan berteriak, minum, 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 minum teh apa? Lai Yuai tiba-tiba berlutut ketakutan dan berteriak, Tuan, bukankah murid telah melakukan kesalahan, memohon guru untuk menghukum?
Ketika Sejun melihat betapa borosnya mata Lei Wei, dan kemudian melihat betapa kuat dan sombongnya Tang Zichen sekarang, ada perbedaan yang mencolok. Dia telah memilih seorang murid yang pingsan di antara mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memperhatikan lihat dan pilih mata Lei Wei yang lebih boros. Penatua Sejun dengan marah menendang mata Lei Wei ke tanah dan meraung, "Keluar, sampah yang tidak berguna, bagaimana aku memilihmu, sampah, untuk menjadi murid pewaris bukuku?" Merasa dirugikan, Lei Ais berkata dengan berani, "Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya, ketika Anda memilih murid yang diturunkan? Bakat saya adalah lonjakan untuk membunuh Tang Zichen." Spike Tang Zichen. Penatua Sejun mendengus dingin, memikirkan Tang Zichen saat ini, dan kemudian memikirkan Lai Yuai, yang hanya berada di tahap ke-6 dari body tempering. Dia terlalu jauh dari Tang Zichen. Penatua Sejun tidak menginginkan omong kosong lagi, dipenuhi dengan rasa jijik, dia meraung, "Keluar." Mata Lai Yuai dipenuhi dengan kejengkelan, berlari keluar dari kediaman, datang ke bukit terdekat dan menyeka air mata. Sambil menangis, dia berkata, "Tuan, Anda sendiri sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mengapa Anda melampiaskannya dan memanggil saya sampah? Sayangnya, saya yang paling lemah di sini dan hanya bisa menelan amarah saya. Saya benar-benar ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan amarah saya, tetapi semua orang di sini lebih kuat dari saya, jadi kepada siapa saya harus melampiaskan amarah saya?" Saat ini, Lei Ais memikirkan seseorang di benaknya, Tang Zichen. "Hei, Don Zichen. Ya Tuan, melampiaskannya padaku, aku juga bisa melampiaskannya pada Tang Zichen. Kalau tidak, jika aku terus menahannya seperti ini setiap hari, aku akan sakit. Oke, maka aku akan pergi ke pinggiran sekte awan terbang dan menggertak Tang Zichen. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa seperti ini. Setahun yang lalu, kami juga mencapai tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun dan datang ke awan terbang sekte. Sayangnya, takdir kami sangat berbeda. Saya dipilih oleh sesepuh sekte awan terbang sebagai murid yang mengirimkan buku, sementara dia hanya bisa bersarang di jangkauan luar sekte awan terbang. Hehe, saya yakin saat ini perbedaan antara kita sudah sangat jelas, lebih, dan dipandang oleh Tang Zichen untuk beberapa pandangan. Saya yakin itu akan sangat keren. Saya tidak tahu seberapa baik kinerja Tang Zichen sekarang. Tapi, Yui Yong tidak pernah percaya bahwa Tang Zichen akan lebih baik darinya. Lagi pula, Tang Zichen tidak dipilih sebagai murid yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tang Zichen tidak sebaik dia. Alasan pertama mengapa Lei Ais pergi ke Tang Zichen akan melampiaskan amarahnya pada Tang Zichen, dan yang kedua adalah memamerkan pencapaiannya saat ini dan mengejek kegagalan tahun itu. Setelah Lei Ais pergi, Yang Qian dan beberapa murid lainnya bertanya, "Guru, ada apa denganmu? Mengapa melampiaskannya pada murid yang lewat?" Sekarang dia sudah keluar dari kediaman. Penatua Sejun mendengus berat, "Abaikan dia, kalian juga keluar, tinggalkan aku sendiri untuk menenangkan diri sebentar." Ya, Yang Qian dan beberapa murid lainnya panik dan pergi, lalu menutup pintu. Setelah keluar dari pintu, salah seorang murid berkata, "Yang menyelam, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin menjaga murid luar, Tang Huan? Kamu tidak akan melupakan itu, kan?" Yang Qian mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tidak akan lupa, tetapi di masa lalu, Tang Huan belum menilai kelingkaran dalam, jadi dia tidak cukup memenuhi syarat untuk disimpan oleh saya. Sekarang, saya tidak tahu apakah dia telah menilai lingkaran dalam dari Sekte Feiyun. Jika dia berhasil dalam penilaiannya, maka dia akan memenuhi syarat untuk disimpan olehku, Yang Qian." "Hehe, cantik sekali, kuharap dia berhasil dalam penilaiannya, kalau tidak dia tidak akan bisa menikmati gaya perkasa dari saudara Yang Qian kita." "Baiklah,
Hari ini sudah larut, ditambah guru sedang dalam suasana hati yang buruk. Besok aku akan pergi ke pinggiran sekte awan terbang dan mencari Tang Huan. Haha, dengan bakatmu, kakak yang kian, Tang Huan tidak akan senang karenanya. Memanjat ke cabang tinggimu, keluarga Tang Huan semuanya dapat meningkatkan status mereka dalam keluarga. Memang sudah larut karena penilaian hari ini tidak berakhir sampai malam. Saat ini, Tang Zichen dan Tang Huan menyelesaikan makan malam mereka bersama. Hari ini, kantin murid luar menambahkan makanan tambahan untuk mereka semua. Pertama, untuk merayakan mereka yang telah berhasil masuk ke lingkaran dalam sekte awan terbang. Dan kedua, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan dikirim besok pagi. Tang Zichen telah makan sepuasnya dan baru saja keluar dari pintu kafetaria ketika salah satu anak buahnya berlari untuk melaporkan, "Bos, seseorang mencarimu di sana." "Seseorang mencariku? Siapa?" "Entahlah, aku baru saja keluar dari kafetaria dengan perut kenyang, dan kemudian seorang pria seusiamu bertanya apakah aku kenal seseorang bernama Tang Zichen. Aku melihat pria itu sepertinya keluar dari lingkaran dalam dari sekte awan terbang, jadi saya tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi saya berkata, Anda berada di kafetaria, saya akan membantunya masuk dan berteriak." "Oh, sekarang di mana pria itu?" "Dia menunggu di sana." "Oke, bukan urusanmu lagi." Pria itu pergi lebih dulu. Tang Zichen berkata kepada Tang Huan, "Kakak, aku akan pergi untuk melihat siapa yang mencariku." "Saudaraku, aku akan pergi bersamamu kalau ada seseorang yang menggertakmu." "Tidak perlu, kamu dan Lu Yuxi bisa kembali dulu." Tang Zichen berjalan ke arah tertentu menuju pintu masuk kafetaria sendirian. Segera setelah itu, Tang Zichen melihat seorang remaja yang tingginya hampir sama dengannya. Tang Zichen segera mengenali dari punggungnya bahwa itu adalah mata Leye. Tang Zichen bergumam dalam hatinya, anak ini, sudah setahun tidak bertemu dengannya, mengapa dia tiba-tiba datang menemuiku? Pasti buruk. Ketika dia dipaksa untuk dipilih oleh Sejun jelek untuk menjadi seorang murid transfigurasi, dia sangat bangga pada dirinya sendiri di depan saya. Saya khawatir sekarang dia datang kepada saya, dia 10 kali lebih mungkin untuk memamerkan pencapaiannya saat ini kepada saya. Karena itu, saya akan membiarkan dia menunjukkan istirahat sebentar, dan kemudian, lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Seperti yang diharapkan dari Tang Zichen, dia langsung menebak. "Hei, Lai Yue Ais!" teriak Tang Zichen. Mata Leye berbalik dan melihat Tang Zichen datang dari belakangnya. Leye Ais mengukur Tang Zichen dan merasakan Ki Tang Zichen, dan menemukan bahwa Ki Tang Zichen sangat lemah, dan Leye Ais menilai bahwa Tang Zichen paling banyak berada di tahap ketiga body tempering, sementara dia sudah berada di tahap ke-6 dari tempering tubuh. Tiba-tiba, mata Leye terasa seperti lapisan cahaya di sekujur tubuhnya, sangat menyilaukan. Leye Ais dipenuhi dengan nada tinggi dan berkata, "Tang Zichen, jangan kembali tanpa cedera." Tang Zichen berkata, "Baik." "Tang Zichen, kamu harus dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian ketika kamu melihatku sekarang," kata Lai Yue Ais sambil menatap Tang Zichen. "Kenapa kamu mengatakan itu?" "Hahaha, Tang Zichen, setahun yang lalu, kami berdua berusia 12 tahun, keduanya berada di tingkat pertama pemurnian tubuh, dan datang ke sekte awan terbang bersama, sementara aku, tanpa harus mengikuti ujian, dipilih oleh Elder Sejun sebagai murid yang lewat buku, dan kamu, sejak saat itu, takdir kita adalah satu di langit dan satu di bumi. Apakah menurutmu kamu penuh dengan kecemburuan dan iri hati terhadapku?" Tang Zichen benar-benar ingin tertawa di dalam, seperti yang diharapkan. Lai Yue mendatanginya, mencoba berpura-pura membandingkan di depan Tang Zichen.
Tang Zichen melihat bahwa saat ini, wajah Yue Ying berpura-pura menjadi perbandingan. Pada di sisi lain, dia ingin tertawa, tetapi Tang Zichen menahan. Katak jenis ini di dasar sumur, memikirkannya juga sangat menyedihkan. Tang Zichen berkata, ya, setahun yang lalu kami persis sama, tanpa memandang usia atau wilayah, dan merupakan dua yang paling menonjol di antara semua anak muda yang datang ke Sekte Awan Terbang di kota Tianbao. Hari ini kami memang satu di langit dan satu di bumi. Hahaha. Tang Zichen, tidakkah kamu ingin menjadi aku, di usia muda, mencapai tahap ke-6 pemurnian tubuh, dan juga murid dari tetua Sekte Awan Terbang, dengan masa depan yang tidak terbatas, kata Lei Ais dengan bangga. Tang Zichen tersenyum. Lei Yue ini dengan sengaja menemukan cara untuk mengatakan bahwa dia sekarang berada di tahap ke-6 body tempering, takut Tang Zichen lemah dan tidak mengetahui wilayahnya. Tang Zichen dengan sengaja berkata, saya tidak pernah menyangka Anda akan mencapai tahap ke-6 dari body tempering. Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Baiklah, tapi apa hubungannya ini denganku? Apakah kamu secara khusus datang kepadaku hari ini untuk pamer kepadaku? Kata Tang Zichen. Lei Yue haha mencibir, pamer padamu. Tang Zichen, dengan levelmu saat ini, apakah kamu layak? Tang Zichen baru saja memberitahu seseorang hari ini bahwa dia layak. Dan tidak menyangka bahwa dia akan dikatakan layak. Di malam hari, sepertinya itu benar-benar pembalasan. Tang Zichen, levelmu terlalu rendah. Aku, Lei Moon Ice, bahkan tidak bisa menyebutkan minatku untuk pamer padamu, kata Lei Ice dengan wajah tinggi. Lalu mengapa kamu mencariku? Tang Zichen bertanya. Aku datang untuk mencarimu karena aku sangat memikirkanmu. Hari ini aku keluar atas perintah tuanku untuk melakukan beberapa pekerjaan. Tuanku menghargaiku dan memintaku untuk mengurus beberapa masalah pribadi. Kebetulan aku lewat pinggiran Flying Cloud Sekte, jadi saya hanya mampir untuk melihat Anda. Oh, jadi, aku harus bangun sendiri. Tang Zichen, apakah menurutmu aku datang menemuimu karena aku punya perasaan yang baik untukmu? Salah Tenzin, jika kamu berlutut sekarang, kurasa belum terlambat, kata Lei Yue Ice. Berlutut? Mengapa saya harus berlutut? Tang Zichen tercengang. Hahaha, Tang Zichen, saya masih akan dengan baik hati mengingatkan Anda untuk berlutut sekarang ini demi semua orang yang datang dari kota Tianbao. Bukankah para tetua keluarga Tang Anda memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat pria yang kuat? Jika saya tidak melihat kota Tianbao, apakah menurut Anda akan dapat berdiri dan berbicara dengan saya sekarang? Liu Moon Ice berkata dengan tatapan arogan. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa mata Lei Yue ada di sini hanya untuk berpura-pura membandingkannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa mata Lei Yue mengincar sesuatu yang kurang dari itu dan ingin mengalahkan Tang Zichen. Tang Zichen adalah seorang sedikit marah di dalam jika dia hanya berpura-pura membandingkannya. Tang Zichen, sebagai bos dari Light Cloud Alliance, mungkin juga menjadi orang dewasa dan melepaskannya dengan sedikit ceramah. Namun, jika dia masih ingin menghajarnya Tang Zichen untuk ini, maka dia akan disalahkan karena bersikap kasar. Oh, Lei Ice, aku tidak menyangka kamu akan tetap sombong setelah absen selama setahun, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Tang Zichen, apakah kamu berlutut atau tidak? Jika kamu benar-benar tidak berlutut, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kenapa aku harus berlutut untuk alasan yang bahkan kamu belum memberitahuku? Sepertinya aku tidak mengganggumu. Aku sudah setahun tidak melihatmu. Kenapa ada begitu banyak kebencian? Tang Zichen, saya melihat Anda kesal. Apakah itu alasan yang cukup? Adapun kebencian, hehe, keluarga utama keluarga Tang Anda, keluarga Buddha kuno, adalah perseteruan dunia keluarga Lei Yue kami. Jadi bagaimana jika saya menggertak Anda, selama seperti yang aku suka? Tepat pada saat ini, sekelompok murid tahun kedua lewat tidak jauh.
Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat ke sisi Tang Zichen dan dengan sibuk berkata, "Hei, itu bosnya. Ini benar-benar bos. Apa yang dilakukan bos di sana di tengah malam? Ayo, naik dan sapa bos." Jadi, sekelompok orang itu sibuk berjalan menuju sisi Tang Zichen. Dan pada saat ini, Lai Yue berteriak pada Tang Zichen, "Tang Zichen, aku menyuruhmu berlutut, apakah kamu mendengarku?" Tang Zichen mencibir dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba beberapa orang berlari dan berteriak, "Bos! Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, bos, siapa anak ini?" Pada saat ini, Lai Yue sedang sibuk melihat orang-orang itu. Mereka semua adalah murid tahun kedua, berusia 16 atau 17 tahun, tinggi dan besar, dan mereka semua berada pada tahap ke-7 atau ke-8 dari pemurnian tubuh. Tubuh Lai Yue bergetar dan bertanya, kalian memanggilnya apa?" "Bos, kalian semua sangat besar, bagaimana?" "Haha, bos, kita masih muda, tapi di pikiran kita, dia yang paling tinggi kan?" "Aku." Kaki Lai Yue gemetar, sibuk menatap Tang Zichen dan bertanya, Tang Zichen, mengapa mereka memanggilmu bos?" Tang Zichen mendengus, "Mereka semua orangku, jadi jika mereka tidak memanggilku bos, mereka memanggilku apa?" "Kamu orang-orangmu. Bagaimana kamu bisa memiliki bawahan? Kamu paling banyak, kamu hanya berada di tahap ketiga penyempurnaan tubuh." Tang Zichen mendengus dingin, "Pemurnian tubuh tahap ketiga. Buka matamu lebar-lebar." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melepaskan wilayahnya, First Order of Open Light. Tentu saja, ranah sejati Tang Zichen adalah Orde ke-8 cahaya terbuka, dan Orde pertama cahaya terbuka baru muncul hari ini. Lei Ais tiba-tiba merasa bahwa ada momentum yang sangat kuat yang datang dari Tang Zichen, seolah-olah sebuah batu besar menimpanya. Berapa banyak wilayah Tang Zichen dia tidak tahu sama sekali. "Tang Zichen, kamu, dunia apa sebenarnya?" Mulut Lai Yue berkerut bertanya. Salah satu pria di sampingnya sibuk berkata, "Bos kami sudah membuka cahaya tahap pertama. Nak, apa yang beraninya kamu menyinggung bos kami?" "Apa tahap pertama pencerahan? Astaga, ini tidak mungkin, ini tidak pernah mungkin, aku hanya pada tahap ke-6 pemurnian tubuh, bagaimana mungkin dia?" Lai Yue menatap Tang Zichen, dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan berbicara untuk dirinya sendiri. Salah satu anak buahnya mencibir, "Hal macam apa yang berani Anda bandingkan dengan bos kami?" Mata Lei Yue masih menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya seorang jenius yang Penatua Sejun terima sebagai murid yang lewat buku, dan dia ditolak oleh Penatua Sejun, bahkan saya hanya berada di tahap ke-6 dari tempering tubuh. Saya tidak percaya, ini pasti mimpi, kamu harus bangun dengan cepat." "Bos, apakah anak ini gila? Aku benar-benar mengira aku sedang bermimpi." Tang Zichen bahkan tidak peduli untuk melihatnya dan berkata, "Kalian pukul dia dengan baik, lalu gantung dia di pintu masuk Light Cloud Alliance. Aku akan kembali besok pagi untuk merawatnya." "Iya bos." Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Terdengar lolongan mendesis dari belakangnya. Bang, bang. Sekelompok pria menekan Lai Yue ke tanah dan dengan kejam menendang, memukul, menginjak, meninju, mengayun, menamparkan, dan meratakan. Dan Tang Zichen sudah kembali ke Light Cloud Alliance. Hanya setelah Lei Ais dipukuli dengan mengerikan, sekelompok pria menyeret Lei Ais kembali ke Light Cloud Alliance dan menggantung Lei Ais di pintu masuk Light Cloud Alliance. Oh! Mata Lei Yue dipukuli, bahkan menangis akan melukai seluruh tubuhnya. Itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Malam ini telah dimarahi oleh tuannya, menderita perut amarah, datang mencari Tang Zichen untuk melampiaskan amarahnya, dan dipukuli dengan mengerikan. Tubuh dan pikirannya sangat trauma.
Nak, kamu akan nongkrong di sini malam ini, besok pagi, lelaki tua itu akan menjagamu secara pribadi. Salah satu anak buahnya menamparkan wajah Lai Yue dan berkata, "Wuho, Lei Wei ingin mati, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melakukannya sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Tang Zichen akan merawatnya besok." Melihat tatapan tanpa ampun Tang Zichen, aku khawatir itu menang tidak kalah menyakitkan dari apa yang dia derita sekarang. Malam tanpa kata-kata. Singkatnya, murid luar Sekte Awan Terbang malam ini adalah beberapa keluarga bahagia dan beberapa sedih. Beberapa dari mereka tidak tidur sepanjang malam karena mereka akan meninggalkan Sekte Awan Terbang saat fajar. Keesokan paginya, Tang Zichen bangun. Ketika dia membuka pintu, Tang Huan bangun lebih awal dari Tang Zichen dan sudah berada di halaman menyerap aura. "Kakak, selamat pagi." "Kakak, pagi. Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Tang Huan melihat Tang Zichen menuju ke halaman, sibuk bertanya. "Oh, perjalanan ke gerbang depan Light Cloud Alliance. Tadi malam aku punya sekelompok pria, menggantung anak Lei Ais itu di gerbang depan. Pagi ini keluar dan bersihkan." Tang Zichen tampak seperti dia membicarakan masalah kecil. Namun, Tang Huan terkejut. "Siapa yang kamu bicarakan?" "Mata Bulan. Tidak bisakah itu salah satu dari klan Lai Yue Kota Permata Surgawi, yang diterima oleh Penatua Sejun sebagai transmisi?" "Siapa lagi yang ada?" Anak ini tadi malam tidak tahu otot mana yang salah menjawab, berpura-pura membandingkan di depanku dan mencoba membuatku berlutut untuk menyembahnya, kata Tang Zichen, yang sudah pergi. Berjalan keluar dari halaman, Lu Yuxi juga bangun. Pagi. Lu Yuxi tidak bertanya pada Tang Zichen apa yang dia lakukan. Melihat Tang Zichen telah berjalan keluar dari pintu depan, Lu Yuxi juga menggerakkan anggota tubuhnya dan bersiap untuk berjalan-jalan. Tang Zichen berjalan ke pintu masuk Light Cloud Alliance dan memang melihat seorang pria yang dipukuli dan memar tergantung terbalik di pintu masuk Light Cloud Alliance. Pria itu melihat Tang Zichen keluar dan sibuk memukuli dirinya sendiri. "Mata Lei, bagaimana tidurmu tadi malam?" Tang Zichen bertanya. "Tang Zichen, lepaskan aku." "Lepaskan kamu. Tempat ini adalah markas besar aliansi awan ringanku. Berapa banyak orang yang datang ke aliansi awan ringanku yang dapat pergi dengan utuh?" "Tang Zichen, jangan lupa bahwa di Kota Permata Surgawi, keluarga Tangmu sama sekali tidak setingkat dengan keluarga Lei Wei kita." "Oh, mengancamku sampai mati." "Seseorang turunkan dia." "Ya, bos." Kedua adik laki-laki itu menurunkan mata Lei Wei, tetapi mata Lei Wei diikat, jadi dia tidak bisa pergi bahkan jika dia diturunkan. "Bos, kita sudah memukulnya dengan keras tadi malam, bagaimana kamu ingin menghukumnya hari ini?" Tang Zichen berkata, "Karena aku sudah mengalahkannya, aku akan mengulanginya sendiri." "Tidak menyenangkan." "Kalian berdua kencangkan mulutnya." "Bos, kamu kencing." Don menatap kedua pria itu dengan tatapan kosong. Kedua pria itu terkejut, dan mereka tiba-tiba mengerti apa yang diinginkan bos. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bos itu kejam. Orang yang melawan bos benar-benar tidak memiliki tujuan yang baik. Ketika Lai Yue mendengar ini, dia berteriak, "Tang Zichen, kamu berani?" Tang Zichen mendengus, "Tidak ada apapun di dunia ini yang aku tidak berani, hanya apa yang tidak aku inginkan." Oh. Mata Lei dipenuhi dengan keputusasaan. Tang Zichen segera menurunkan celananya dan berdiri di depan mulut Lai Yue, merasa seolah-olah mulut Lai Yue adalah urinoir. Tang Zichen berdiri di depan urinoir dan menembak ke dalam urinal dengan gemerincing dan presisi. Jika mata Lei Wei dihujani anggur dan ditahan oleh dua murid tahun kedua yang tidak bisa menolak. Saat ini, Lu Yuxi, yang sedang berjalan-jalan, keluar dari pintu depan. Yuxi tertegun di sana ketika dia melihat pemandangan di depannya.
Yuxi tidak pernah berpikir sampai mati bahwa dia baru saja keluar untuk berjalan-jalan, dan begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat Tang Zichen sedang buang air kecil di mulut seseorang. Itu baik-baik saja, kebetulan penis Tang Zichen dilihat oleh Lu Yuxi. Bajingan. Yuxi tersipu dan memalingkan wajahnya dengan panik, tetapi bagaimanapun juga adik laki-laki Tang Zichen masih muda dan tidak bertingkah seperti orang dewasa, jadi tidak masalah, dan Yuxi selalu memperlakukan Tang Zichen sebagai seorang anak, tetapi pada akhirnya, dia melihat sesuatu dari laki-laki dan merasa agak malu. Haha, bos, kamu telah dilihat oleh Lu Yuxi. Tang Zichen mendengus acuh tak acuh, jika saya melihatnya, saya melihatnya. Pada titik ini, Tang Zichen bergidik dan selesai menumpahkan. Bos, kamu menahan kencing ini sepanjang malam ini sangat berat. Ya, bosnya sangat jenius, aku yakin urinnya bergizi, sangat murah untuk anak ini. Bawahan lain berkata dengan nada menyanjung. Tang Zichen berkata kepada bawahan yang menyanjung, kalau begitu aku bisa memeras sedikit lagi, apakah kamu ingin nutrisi? Jangan-jangan. Wajah bawahan yang menyanjung itu menjadi pucat dan dia melompat dengan panik ketakutan. Tang Zichen berkata kepada Lai Yuai, dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan melepaskanmu sekarang, keluarlah. Moon Ice Leye tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Tang Zichen adalah pria yang kejam, jika dia berani mengancamnya lagi, aku khawatir dia harus buang air besar di mulutnya, jadi, Moon Ice Leye menggertakkan giginya dan merangkak menjauh dari Light Cloud Alliance. Hanya setelah melarikan diri jauh, Leye Ice menggertakkan giginya dan berkata, Tang Zichen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Leye Moon mulai muntah karena jijik. 1 jam kemudian, semua orang pada titik makan sarapan. Leye Moon Ice kehilangan akal sehatnya dan kembali ke kediaman Penatua Sejun. Dari mana bau urin berasal? Tiba-tiba, beberapa murid sibuk menutupi hidung mereka. Semua orang melihat itu adalah Leye Moon Ice. Leye Moon Ice, ada apa denganmu? Yang Qian sibuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Lai Yue Ice, kamu tidak kembali untuk 1 malam, di mana saja kamu, mengapa kamu memar dan bengkak, dan kamu berbau seperti urin? Saya. Katakan, Leye Ice. Teriak Yang Qian. Baru saat itulah Leye Ice mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan pergi ke kantor Don? Laporkan ini kepada guru sebelumnya dan lihat apa yang dia katakan. Yang Qian Dao. Penatua Sejun sedang minum teh pagi ketika Yang Qian berlari masuk. Untuk apa? Yang Qian sedang sibuk berbicara, Tuan, Lai Yuai telah kembali. Masih tahu cara kembali, kenapa dia tidak mati jauh? Tuan, ketika mata Leye Moon kembali, hidungnya memar dan bengkak dan dia berbau pesing. Penatua Sejun tidak bersimpati sedikit pun dan berkata, pertarungan yang bagus, yang tidak baik ini hanya perlu dipukuli. Tuan, Lai Yuai mengatakan bahwa setelah dia dimarahi olehmu tadi malam, dia ingin melampiaskan amarahnya pada Tang Zichen, tetapi akibatnya, Lai Yuai tidak tahu bahwa Tang Zichen lebih kuat darinya, jadi. Petik 2. Apa? Tang Zichen yang melakukan itu. Tatapan Sejun dingin. Ya Tuan, kita tidak bisa acuh tak acuh sekarang karena Lai Yuai diintimidasi seperti ini. Tidak peduli apa, mata Lewe masih murid pusakamu, dan Tang Zichen memperlakukannya seperti ini bahkan tidak mempertimbangkan wajahmu. Mengingat wajahku. Dia telah melakukan semua hal untuk membuatku jatuh di depan umum, dan dia masih tidak berani mempermalukan Lai Yuai di distrik ini. Yang Qian juga tertegun. Tuan, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Tang Zichen? Dia mempermalukanmu di depan umum, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja di situ. Apa menurutmu itu mungkin? Lalu mengapa kamu tidak melakukannya?
Kamu tidak berpikir untuk guru tidak mau. Aku ingin mengulitimu hidup-hidup di tempat. Sayangnya, ada begitu banyak penatua di depan umum, dan sebagai penatua, aku yakin saya akan ditertawakan karena menumpangkan tangan pada seorang anak, tetapi saya tidak mengatakan saya akan membiarkan dia pergi. Apakah masih ada masalah sepele distrik yang harus dilakukan sendiri oleh tuannya, untuk memiliki muridnya melakukannya untuknya? Apa maksudmu dengan guru? Yang Kian, sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada tuanku. Kalian beberapa saudara dan saudari, aku akan melihat siapa yang bisa membuat tuanku paling bahagia. Yang Kian sangat senang di dalam hati, guru sangat murah hati kepada saya pasti akan menghukum Tang Zichen dengan benar dan membuat orang tua itu bahagia. Guru, jangan khawatir, kami pasti akan membuat orang tua Anda bahagia. Penatua Sejun mengangguk puas dan berkata, beritahu saudara dan saudari lainnya apa yang baru saja saya katakan, terserah Anda bagaimana Anda membuat tuan saya bahagia, saya akan menunggu kabar baik Anda. Bagus. Ngomong-ngomong, Yang Kian, ku dengar kamu naksir Tang Huan. Mencoba mengantonginya. Tuan, bagaimana Anda tahu tentang ini? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari tuanku, tapi aku harus memberitahumu, Tang Huan adalah saudara perempuan Tang Zichen. Jadi, jika aku harus membersihkan Tang Zichen, aku akan kehilangan Tang Huan. Ya, dalam pikiranmu, wanita atau guru itu yang penting, kamu mengukurnya sendiri. Tentu saja guru itu penting, apa itu Tang Huan? Awalnya saya hanya ingin menjaganya dan kemudian mengusirnya ketika saya bosan bermain dengannya. Karena Tang Huan adalah saudara perempuan Tang Zichen, maka saya tidak akan mempertahankannya, tetapi hanya karena saya tidak memeliharanya bukan berarti saya tidak dapat memilikinya. Saya hanya akan menyeretnya ke atas gunung dan memutarnya. Guru, apakah Anda setuju dengan murid yang melakukan ini? Nama belakang dia. Tetua Jun tersenyum muram, semua kerabat Tang Zichen, tidak satupun dari mereka adalah orang baik, bahwa Tang Huan sangat pelit, begitulah seharusnya kamu memperlakukan pelacur. Guru membuat pengecualian kali ini untuk mendukungmu, tapi ingat, lakukan dengan cara yang lebih cara rahasia, Anda akan menjadi orang besar di masa depan, Anda tidak dapat meninggalkan noda hitam pada reputasi masa depan Anda karena hal semacam ini. Ya, Guru. Kalau begitu aku pergi. Pergilah dan ingatlah untuk memberitahu saudara-saudari lainnya apa yang baru saja aku katakan. Bagus. Yang Kian berjalan keluar dari ruang kultivasi Penatua Sejun, tetapi Yang Kian hendak pergi dan memberitahu tuannya apa yang baru saja dia katakan sehingga saudara-saudara lainnya dapat membandingkan siapa yang dapat membuatnya paling bahagia ketika Yang Kian berhenti. Yang Kian berpikir dalam hati, ini adalah masalah menunjukkan bakti kepada tuanku. Yang pertama melakukan ini pasti orang yang akan membuat tuanku paling bahagia. Lebih baik aku tidak memberitahu saudara senior lainnya. Setelah aku pergi dan memberikan Tang Zichen terlebih dahulu pukulan yang bagus, maka saudara senior lainnya akan mengejar itu. Dengan cara ini, saya akan menjadi yang pertama melakukan ini, dan guru pasti akan sangat menghargainya. Saudara-saudara divisi, jangan salahkan saya, kita semua memiliki egois niat. Karena itu, Yang Kian tidak memberitahu saudara-saudara divisi lain untuk saat ini dan pergi sendiri untuk mencari Tang Zichen. Saudara-saudara divisi lainnya tidak tahu bahwa pergi membersihkan Tang Zichen sekarang dapat menunjukkan bakti, jika tidak semua orang akan berkerumun di sana, dan kontribusi Yang Kian tidak akan terlalu besar. Pada saat ini di pinggiran Sekte Awan Terbang, banyak murid menangis dan memeluk beberapa rekan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian meninggalkan Sekte Awan Terbang dengan seekor burung besar yang dikirim oleh Sekte Awan Terbang. Seluruh adegan perpisahan.
Segera, sebagian besar orang yang tidak lulus penilaian pergi, dan ada lebih sedikit orang di pinggiran sekte awan terbang. Tidak lama kemudian, tidak jauh dari Light Cloud Alliance, seorang pria bertubuh besar yang tampak dewasa memandang Light Cloud Alliance dari jauh. Dia adalah Yang Qian yang baru saja keluar dari batas dalam sekte awan terbang. Yang Qian melihat ke pintu Light Cloud Alliance dan mendengus, "Light Cloud Alliance, sampah, aku akan merobohkan pintumu hari ini, aku akan membubarkan Light Cloud Alliance-mu mulai sekarang." Yang Qian hendak maju ke depan ketika dia tiba-tiba memikirkan Lai Yuai. Yang Qian merenung dan berkata, "Lai Yuai digantung sepanjang malam kemarin, dan pagi ini juga dipaksa minum air seni oleh Tang Zichen, guru menjadi sasaran seperti itu. Penghinaan yang aneh, jika saya baru saja menghancurkan Light Cloud Alliance dan mengalahkan Tang Zichen setengah mati. Saya khawatir saya tidak bisa menyamai penghinaan Tang Zichen terhadap guru. Jika saya ingin membuat tuan saya bahagia dan puas, saya tentu saja harus lebih-lebih kejam dari Tang Zichen. Namun, jika aku membunuh Tang Zichen, aku sendiri akan ditangani oleh sekte awan terbang, dan masa depanku akan hancur, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya." Lalu, Yang Qian menoleh untuk melihat berkeliling dan melihat sebuah gudang di kejauhan dengan tanda di pintunya, "Jamban khusus Light Cloud Alliance." Yang Qian mendengus, "Baik, aku akan melempar Tang Zichen ke dalam lubang pembuangan dan membiarkan dia merasakannya." Mengatakan itu, Yang Qian langsung pergi ke Light Cloud Alliance. "Berhenti, ini adalah tanah penting Light Cloud Alliance, tidak ada yang diizinkan masuk." Dua murid tahun kedua di gerbang menghentikan Yang Qian tanpa mengetahui arti kata itu. Yang Qian mendengus, mencari kematian. Bang-bang. Dengan dua tendangan, Yang Qian menendang dua murid tahun kedua di gerbang, lalu langsung ke Light Cloud Alliance. Tang Zichen sedang mengobrol dengan saudara perempuannya di halaman. Tang Zichen tidak memperbaiki jimat hari ini, penjualannya sangat buruk akhir-akhir ini, mungkin karena penilaian. Pada saat itu, salah satu anak buahnya berlari masuk dan berteriak, "Bos, ini buruk, seseorang memaksa masuk ke Light Cloud Alliance." "Siapa yang berani memaksa masuk ke Light Cloud Alliance saya?" Wajah Tang Zichen merinding. "Ini aku." Detik berikutnya, Yang Qian memasuki halaman. Menutup mulutnya karena terkejut, Tang Huan langsung mengenali Yang Qian. Don Zichen berkata, "Kamu yang mana?" Wajah Yang Qian terpelintir saat dia mendengus, "Tang Zichen, aku di sini dan kamu masih berani memamerkan lidahmu di depanku." Tang Huan sibuk berkata, "Saudaraku, dia adalah Yang Qian." Sebenarnya Tang Zichen sudah menebaknya. Wajah Tang Zichen dingin dan baja, "Yang Qian, kamu tepat waktu, aku berencana mencarimu. Beraninya kamu mencoba menutupi adikku, kejahatan apa yang pantas kamu dapatkan?" Yang Qian sangat marah, Tang Zichen menanyainya, membuatnya terdengar seperti Tang Zichen yang kuat. "Tang Zichen, semakin banyak kamu berbicara seperti itu, semakin cepat kamu akan selesai," kata Yang Qian dengan wajah galak. Saat ini, Tang Huan sedang sibuk berkata, "Yang Qian, kamu harus mati seperti ini, aku jijik saat melihatmu, jangan coba-coba memukulku." Yang Qian dengan jijik berkata, "Tang Huan, aku memang memiliki niat untuk menahanmu di masa lalu, tapi sekarang, kamu tidak lagi layak. Namun, meskipun aku tidak mengantongimu, aku akan tetap mendapatkan tubuhmu." Tang Huan sangat marah, kata-kata Yang Qian dimaksudkan untuk langsung mencemarkannya. Tang Zichen mencibir, "Yang Qian, kamu sekarat dan kamu masih berbicara besar di sini, aku benar-benar merasa sedih untukmu." "Hahaha, Tang Zichen, yang sangat tertekan adalah kamu. Tadi malam kamu menggantung Leye Ais sepanjang malam dan memaksanya untuk minum air kencingmu. Apakah kamu pikir aku akan berpura-pura tidak tahu tentang ini?"
Jangan khawatir, aku akan menyeretmu ke jamban khusus untuk murid Light Cloud Alliance nanti dan melemparkanmu ke tangki septik, jadi kamu juga bisa merasakannya. Tang Zichen mengungkapkan sindiran menghina, karena Yang Qian mengatakan demikian, bagaimana mungkin Tang Zichen tidak memenuhinya, meskipun Tang Zichen memang ingin menamparnya sampai mati, lebih baik menyiksanya sampai mati secara perlahan daripada membiarkannya mati, kematian yang begitu menyakitkan. Baiklah, Yang Qian, kalau begitu aku akan mengirimmu ke jamban. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas dengan mengedipkan mata. Yang Qian terkejut karena kecepatan Tang Zichen sangat cepat sehingga Yang Qian tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pah! Sebuah jimat ditempatkan di tubuh Yang Qian, dan tiba-tiba, Yang Qian tidak bisa bergerak. Tang Zichen mengeluarkan pisaunya. Puff! Tang Zichen membunuh jantung Yang Qian dengan pisau. Pisau Tang Zichen langsung menusuk ke jantung. Hanya saja, pisau Tang Zichen tidak memotong hati Yang Qian, jadi Yang Qian hampir tidak akan mati. Tubuh manusia spiritual tidak dapat dibandingkan dengan manusia akan mati lebih awal jika demikian. Yang Qian jatuh ke tanah, jantungnya tertusuk, ada kekurangan suplai darah, bahkan jantungnya berdetak sangat sedikit, nyaris tidak mempertahankan perasaannya. Jadi Yang Qian langsung kehilangan kekuatan bertarungnya, belum lagi kekuatan bertarungnya, dia bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Qian menutupi dadanya dan berkata dengan tidak percaya. Tang Zichen hanyalah tahap pertama dari cahaya terbuka, bahkan jika dia jenius, dia sama sekali bukan tandingan Yang Qian. Kenapa dia dibersihkan secara tiba-tiba? Pada saat itu, Yang Qian melihat jimat yang gagal di dadanya, jadi ternyata Tang Zichen memiliki jimat yang begitu kuat. Tang Zichen berjalan dan mengeluarkan pisau di dada Yang Qian, dan tiba-tiba darah menyembur keluar, dan tubuh Yang Qian menjadi semakin lemah. Tang Zichen mendengus, Yang Qian, aku akan melemparmu ke tangki septik, lalu mengisinya dan membiarkanmu mati perlahan di dalamnya. Apa? Yang Qian hanya bisa bergidik, ini 100 kali lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Tang Zichen, kamu menggunakan jimat roh keahlian macam apa kamu? Yang Qian mengamuk. Hahaha, konyol, selama aku bisa menghancurkanmu, apapun cara yang aku gunakan ada. Ben Mater, kamu juga telah mengambil begitu banyak jimat milikku. Tang Zichen mendengus dengan jijik di dalam hatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan jimat, Tang Zichen akan cukup untuk membersihkan kekacauan itu. Menggunakan jimat hanyalah sebuah cara menutup telinganya. Tang Zichen berteriak, seseorang datanglah. Tang Ming dan beberapa anak buahnya masuk. Bos, apa pesanannya? Tang Zichen berkata, lempar dia ke dalam tangki septik. Sebelum melemparkannya ke dalam tangki septik, ikat batu besar ke tubuhnya, lalu tutup tangki septik, hanya menyisakan lubang kecil seukuran telapak tangan untuk ventilasi, dan biarkan dia mati perlahan di dalam tangki septik. Bos, kemana kita akan pergi ke jamban setelah itu? Gali lubang pembuangan di sebelahnya. Iya bos. Wajah Yang Qian pucat, bagaimana dia tidak menyangka bahwa dia, Yang Qian, akan berakhir seperti ini. Seharusnya tahu bahwa dia seharusnya memanggil beberapa saudara laki-laki dan perempuannya bersama-sama, sehingga setidaknya Tang Zichen tidak bisa menanganinya itu sendirian, dan masih ada seseorang yang memberitahu tuannya jika sesuatu benar-benar terjadi. Sekarang, bagus, bahkan tidak ada utusan. Yang Qian mencoba berjuang, tetapi, setelah ditusuk di jantung, dia sudah setengah mati, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk berjuang? Tang Zichen, kamu tidak bisa melakukan ini. Yang Qian berteriak dengan tergesa-gesa. Aku, Tang Zichen, bisa melakukan apapun yang aku mau. Setelah mencari di tas penyimpanannya, aku bisa membuangnya. Ya. Tang Ming dan beberapa orang lainnya mencari tas penyimpanan Yang Qian, lalu menyeret Yang Qian dari pintu belakang halaman ke ruang jerami dalam waktu singkat.
Karena jamban itu digunakan secara eksklusif oleh Light Cloud Alliance, itu adalah tentu saja yang paling nyaman bagi Tang Zichen untuk pergi ke jamban. 1, 2, 3. Ketika mereka berteriak tiga, beberapa orang melepaskannya pada saat yang sama dan melemparkan Yang Qian ke dalam tangki septik. Bang! Beberapa pria kemudian mengisi lubang pembuangan dengan batu besar, meninggalkan bukaan seukuran telapak tangan di tepi batu besar untuk menyimpan sedikit udara. Di dalam lubang pembuangan, Yang Qian menggeram. Celah ini, seperti sumur, dalamnya sekitar 8 atau 9 meter. Jika itu normal, Yang Qian akan keluar dengan lompatan biasa, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukannya, dan dia masih memiliki batu yang diikatkan ke tubuhnya. Tang Zichen, aku akan bercinta denganmu. Yang Qian mendesis, tetapi begitu dia mendesis, lukanya melebar dan kemudian cairan dari tangki septik mengalir ke tubuh Yang Qian. Yang Qian harus menutup mulutnya kesakitan sambil menutupinya dengan erat luka agar cairan jamban tidak mengalir ke tubuhnya, kalau tidak dia hanya akan mati lebih cepat. Tang Zichen menuangkan isi tas penyimpanan Yang Qian. Hanya ada beberapa lusinan batu roh kelas 2, dan 2 jimat kelas 2, kelas 8. Jimat semacam ini dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah sampah, dan durasinya diperkirakan tidak bertahan sedetik pun. Iblis yang malang. Tang Zichen mengutuk dan menyingkirkan lusinan batu roh kelas 2. Saudaraku, kamu benar-benar membiarkannya mati di jamban untuk berjaga-jaga. Tang Huan berkata dengan agak cemas. Kakak, tidak ada yang tahu bahwa dia meninggal di jamban. Saya telah menginstruksikan Tang Ming dan yang lainnya untuk tidak memberitahu siapapun sampai mati. Selain itu, jika dia tidak mati dan melarikan diri, maka tidak ada kematian atau tanggung jawab, apalagi khawatir. Saat ini, di kediaman tetua Sejun. Di mana kakak senior Yang Qian? Salah satu adik laki-laki Yang Qian bertanya. Saya tidak tahu anak ini kemana dia pergi. Tidak mungkin dia pergi ke ruang kultivasi guru. Saya akan memeriksanya. Kakak laki-laki Yang Qian itu panik dan pergi ke kultivasi penatua Sejun kamar. Dia curiga tuannya tidak memberi Yang Qian kompor kecil lagi. Tuannya terlalu tidak adil. Yang Qian bahkan lebih manja jika dia lebih berbakat. Menguasai. Yuan Fei, apa yang kamu lakukan di sini? Sejun sedikit tidak puas. Adik laki-laki Yang Qian melihat sekeliling ruangan dan tidak melihat Yang Qian. Tuan, adik laki-laki Yang Qian telah pergi ke suatu tempat. Saya pikir dia bersama Anda. Maaf telah mengganggu Tuan. Alis penatua Sejun berkerut. Kamu tidak tahu kemana Yang Qian pergi. Aku tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Dalam hati, Sejun berkata, Yang Qian ini, saya memintanya untuk memberitahu semua orang apa yang saya katakan, tetapi dia tidak melakukannya. Namun, Sejun tidak menyalahkan Yang Qian, lagi pula, semua orang memiliki pemikiran pribadi. Tuan, tidak apa-apa, aku akan keluar. Tunggu, Yuan Fei, Yang Qian mungkin telah pergi ke pinggiran sekte awan terbang untuk mencari Tang Zichen. Tuan memberitahunya pagi ini bahwa sudah waktunya bagi kalian 6 bersaudara untuk menunjukkan bakti. Baiklah, keluar dan beritahu yang lain saudara apa yang saya katakan. Yuan Fei berjalan keluar dari ruang kultivasi tetua Sejun dan berkata dalam hatinya, bagus, Yang Qian, kamu bahkan tidak memberitahu kami berita ini, kamu ingin pergi sendiri untuk menunjukkan kesetiaanmu, terima kasih atas hubungan baik kita yang biasa, karena Anda bahkan tidak akan memberitahu kami, maka saya juga tidak akan memberitahu Anda, saya akan pergi ke pinggiran sekte awan terbang sekarang. Karena itu, Yuan Fei tidak memberitahu 4 saudara laki-laki dan perempuan lainnya dan diam-diam pergi ke batas luar sekte awan terbang. Tang Zichen sangat bosan ketika Tang Miao berlari untuk melaporkan, bos, murid pinggiran dalam sekte awan terbang lainnya telah datang. Tang Zichen dengan tenang berkata, biarkan dia masuk. Pada saat itu,
Sebuah suara datang dari luar pintu. Apakah kamu masih perlu membiarkannya masuk? Aku akan datang jika aku mau. Ketika Tang Zichen melihat itu adalah pria dari peringkat kelima Open Light. Seringai menghina muncul di sudut mulut Tang Zichen, satu lagi yang datang untuk mati. Pada saat ini, Yuan Fei sedikit bingung. Dia berpikir bahwa kakak senior yang kian telah menghancurkan sarang Tang Zichen dan dia kebetulan keluar untuk berbagi sedikit pujian, tetapi sebagai hasilnya, Light Cloud Alliance tetap utuh. Bukankah kakak senior yang kian datang? Kamu salah tentang dia. Pada saat itu, Tang Zichen bertanya, kamu di sini untuk menemukan yang kian, bukan? Bagaimana kamu tahu? Tidak, kakak laki-lakiku yang kian sama sekali belum datang ke sini. Jika tidak, kamu masih berdiri di sini berbicara denganku dalam kondisi utuh seperti itu. Kamu telah mempermalukan tuanku. Dengan karakter kakak senior yang kian, kamu benar-benar akan lumpuh. Aku, kakak senior yang kian, juga dikenal sebagai orang gila di lingkaran dalam sekte awan terbang. Tang Zichen hanya bisa terkekeh, masih orang gila, sudah gila sampai ke lubang kotoran. Apa yang kamu tertawakan? Tapi juga karena kakak laki-lakiku yang kian belum datang, maka aku akan mengambil pujiannya. Aku akan menghancurkan rumah anjingmu dan kemudian melumpuhkanmu. Tuanku akan sangat senang. Yuan Fei berkata dengan penuh semangat. Tang Zichen berkata, jadi tuanmu, Sejun ingin kalian membalasnya. Jadi bagaimana jika itu, tuanku? Orang tuanya tampan dan tidak peduli untuk melakukan apapun padamu, tapi kami tidak perlu tampan. Jadi Tang Zichen, kamu berada dalam masalah besar. Petik 2. Rasio konyol datang dan pergi setiap tahun, khususnya tahun ini. Siapa yang kamu sebut rasio bodoh? Tang Zichen berkata dengan tidak sabar, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang napas dengan sekelompok saudara dan saudari, izinkan saya mengirim Anda untuk melihat yang kian. Beberapa menit kemudian, seseorang datang. Tang Miao berlari masuk. Bos, apa pesanannya? Tang Zichen menunjuk Yuan Fei di tanah dan berkata, kirim dia ke Yang Qian. Yuan Fei, yang berada di tanah saat ini, sama bingungnya dengan reaksi Yang Qian sebelumnya, tidak menyangka Tang Zichen memiliki jimat yang begitu kuat di tangannya. Bukankah ada kekurangan benda ini, jimat roh? Jimat kelas 2 seperti ini, orang lain harus membayar mahal untuk mendapatkannya, dan jimat di atas kelas 2 hampir tidak pernah dijual lagi di pasaran. Bahkan jika Anda mendapatkan jimat yang melebihi kekuatan Anda sendiri, sulit untuk digunakan. Itu berhasil pada seseorang yang lebih kuat, dan kebanyakan jimat di atas kelas 2 bertahan kurang dari 1 detik. Jadi mengapa jimat Tang Zichen bertahan lebih lama dari 10 jimat orang lain? Namun ini bukan saat yang tepat untuk memikirkannya. Yuan Fei berteriak, Tang Zichen, kamu berani membunuhku. Tuanku tahu bahwa aku ada di sini. Jika kamu membunuhku, tidak heran sekte awan terbang tidak akan mengetahuinya. Ketika itu terjadi, sekte awan terbang pasti akan menghukummu dengan berat. Tang Zichen melambaikan tangannya pada Tang Mifei, menunjukkan bahwa Tang Mifei harus segera menyingkirkannya, bahkan tidak memiliki waktu luang untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Yuan Fei. Ya bos. Tang tanpa identitas mencari tas penyimpanan, lalu dengan cepat meminta beberapa anak buahnya untuk menarik Yuan Fei pergi. Pada saat ini, di dalam lubang kotoran, meskipun Yang Qian memiliki api di dalamnya, tetapi takut air kotoran masuk ke tubuhnya, ingin berteriak dan tidak bisa berteriak. Perasaan mati lemas ini benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini, batu besar di atas lubang pembuangan tiba-tiba menjauh dari sudut. Yang Qian sangat senang, akhirnya seseorang datang untuk menyelamatkannya. Saat dia hendak membuka mulutnya, orang lain terlempar ke bawah. Bang! Orang yang terlempar juga terciprat seperti batu yang jatuh ke air.
Yang Qian sangat bodoh sehingga dia mengira seseorang datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu itu adalah orang yang sama yang telah dilemparkan, dan dia tidak tahu bahwa orang bodoh yang sama yang juga telah dilemparkan ke dalam tangki septik oleh Tang Zichen. Pada saat itu, orang yang baru saja dilempar berteriak, "Tang Zichen, kamu tidak akan mati dengan baik." Yang Qian mendengar suara itu dan berkata dengan kaget, "Yuan Fei." Tiba-tiba, Yuan Fei itu berteriak ke sudut yang gelap, "Siapa? Siapa yang bicara?" Karena lubangnya gelap, Yuan Fei bahkan tidak tahu ada seseorang. Yang Qianton pahit, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk mengatakan 4 kata, "Saya Yang Qianton," karena itu adalah 4 kata yang sangat memalukan. Dia, Yang Qianton, seharusnya menjadi contoh dan kebanggaan semua rekannya, saudara laki-laki. Bagaimana dia bisa malu dikenal oleh adik laki-lakinya? Dia juga dibuang ke tangki septik. Aku. Yang Qian menggertakkan giginya ingin berbicara lagi. Siapa tepatnya? Pada saat itu, Yuan Fei ingat bahwa Tang Zichen baru saja mengatakan bahwa dia mengirimnya untuk menemui Yang Qian. Yuan Fei tercengang, mungkinkah dia adalah kakak laki-laki Yang Qian? Yuan Fei konyol, dia sedikit meragukan hidupnya, tetapi dia bahkan dibuang ke tangki septik oleh kakak senior Yang Qian. "Kakak Yang Qian, apakah itu kamu?" Yuan Fei bertanya dengan hati-hati. Yang Qian harus memberikan yang keras. Yang Qian merasa bahwanya adalah kalimat paling memalukan yang pernah dia ucapkan. "Kakak senior Yang Qian, ini benar-benar kamu, ya Tuhan, sudah kubilang kenapa kamu tidak datang untuk mencari Tang Zichen, tapi ternyata kamu sudah dibuang ke tangki septik." Yuan Fei berteriak. Yang Qian benar-benar malu pada dirinya sendiri dan berkata, "Maaf, Yuan Fei, kakak senior telah mengecewakanmu." Kakak senior Yang Qian tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang, masih memikirkan cara untuk keluar dari tangki septik ini. "Aku tidak akan bisa melarikan diri," bahwa Tang Zichen, dengan hati yang kejam, menggunakan jimat roh, melumpuhkanku, dan menusukku langsung ke jantungku. Hatiku terluka, dan sekarang seluruh tubuhku tidak memiliki cukup suplai darah. Saya pusing dan lemah. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menutup luka dengan rapat agar kotoran tidak mengalir ke organ dalam saya. "Oh, kakak senior Yang Qian, aku persis sepertimu. Tang Zichen yang membunuh hari itu." Yang Qian menggertakkan giginya. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang menemui Don?" "Kakak senior Yang Qian, kamu agak egois dalam hal ini, kamu bahkan tidak memberitahu kami berita untuk membuat jasa sendiri dan menunjukkan bakti kepada tuanmu. Aku baru tahu setelah aku pergi mencari dia." Yang Qian merasa malu, sibuk berkata, "Ngomong-ngomong, aku salah, bukankah kakak senior lainnya keluar bersamamu?" Yuan Fei menangis dan berkata, "Tidak, karena aku sama sepertimu, aku tidak mengatakannya pada orang lain." Wuho. Hari berlalu dalam sekejap mata sampai malam. Pada hari ini, Tang Zichen pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, selain 2 hal kecil, membuang Yang Qian dan Yuan Fei ke dalam tangki septik. Tang Zichen hanya mengobrol dengan Tang Huan dan Lu Yuxi. Pada saat ini di rumah tetua Sejun, 4 murid tetua Sejun lainnya sedang duduk di kamar mereka, bergumam. Aneh, Yang Qian dan Yuan Fei, selain melihat mereka sebentar di pagi hari, mereka tidak melihat siapapun sepanjang hari. Kemana mereka pergi? Ini tidak seperti dia pergi ke tempat pembakaran. Sial, itu terlalu tidak murah hati, dia bahkan tidak mengajak kita kencan. "Itu benar, aku belum menyentuh seorang wanita selama lebih dari sebulan." Guru berkata bahwa sangat sulit bagi makhluk abadi untuk berhenti bernafsu. Kurasa Yang Qian dan Yuan Fei, 9 dari 10, telah turun gunung untuk mengunjungi tempat pembakaran. Bagaimana kalau kita turun gunung juga? Ini, Tuan telah memasuki ruang kultivasi, dia tidak akan keluar selama beberapa hari. Ayo pergi. Heh, bagus.
Dengan demikian, keempat murid Penatua Sejun diam-diam meninggalkan kediaman. Ketika mereka tiba di gerbang utama Sekte Awan Terbang, kebetulan para penjaga gerbang itu, yang dikenal oleh murid-murid sekitarnya, sibuk bertanya, "Hei, kalian menjaga gerbang di sini hari ini, apakah kalian melihat seniorku? Saudara Yang Qian pergi dari sini." Ya, Yang Qian dan Yuan Fei sama-sama terlihat pacaran. Apakah mereka turun gunung? Sepertinya tidak, mereka sepertinya menuju murid luar dari Sekte Awan Terbang. Pergi ke pinggiran Sekte Awan Terbang. Oke, terima kasih. Mereka berempat sibuk berkumpul dan berkata, sepertinya mereka berdua tidak turun gunung untuk mengunjungi tempat pembakaran dan pergi ke pinggiran Sekte Awan Terbang, Murphy. Mungkinkah mereka akan mencari Tang Zichen untuk membalas kematian tuan kita? Sial, mereka berdua terlalu bukan apa-apa, mereka bahkan tidak memanggil kita untuk sesuatu seperti membalas kematian guru. Ayo pergi, mungkin kita juga bisa membantu melangkah beberapa kaki, dan kemudian kita bisa mengatakan kita membantu di depan. Menguasai. Pergi. Maka, 4 murid Sejun yang tersisa pergi mencari Tang Zichen juga. Pada saat ini, Tang Zichen sudah makan dan baru saja selesai mandi, dan sedang menyejukkan diri di halaman. Tang Huan berkata dengan gembira, "Saudaraku, besok kita akan dapat memasuki pengepungan dalam Sekte Feiyun. Besok akan ada orang-orang khusus yang mendaftarkan kita, dan kita akan menjadi murid sejati dari Sekte Feiyun." Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen tidak peduli apakah dia murid sejati di hatinya atau tidak. Tang Zichen telah datang ke Sekte Awan Terbang, tetapi dia hanya mengikuti tren, dan karena semua orang datang ke tempat ini, dia tentu saja punya alasannya. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari pintu luar, seolah-olah seseorang telah mendobrak pintu hingga terbuka. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya. Apakah ada seseorang yang menendang pintu pada malam seperti ini? Tidak mungkin Penatua Sejun datang, bukan? Kakak, jika Penatua Sejun datang, kita tidak akan bisa menghentikannya, kata Tang Huan dengan cemas. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, jika Sejun jelek benar-benar datang, seseorang akan muncul untuk memblokirnya. Siapa? Nong Tsunami. Bagaimana kamu tahu? Tang Zichen berkata, sehari sebelum kemarin, Zheng Wuxiang memberitahu saya bahwa sepupunya melihat bahwa Nong Linsheng dikelilingi oleh Sekte Awan Terbang, dan mengatur beberapa adik laki-lakinya untuk mengawasi gerakan Tetua Sejun, dan jika dia menyadarinya setiap kecenderungan Penatua Sejun mendatangi saya, dia akan segera melaporkannya. Ini berarti Nong Xiaotian sangat ingin melakukan sesuatu untuk saya dan mendapatkan bantuan saya, jadi saya kira dia ingin naik ke atas saya. Oleh karena itu, saya berani menyimpulkan bahwa jika Elder Se Monarch benar-benar datang kepadaku, Nong Suntian pasti akan muncul juga. Tang Huan agak terdiam. Pada saat itu, Tang Ming berlari masuk. Bos 4 telah datang. Detik berikutnya, pintu halaman Tang Zichen juga ditendang terbuka, dan 4 murid lingkaran dalam berjalan masuk. Itu adalah 4 murid Penatua Sejun lainnya, bernama Huang Pul Tulin, Yue Minglan, dan Chu Xiangyan. Pria bernama Yellow Pool memandang Tang Zichen dan mendengus, pikir Tang Zichen adalah sejenis monster berkepala 3, tetapi ternyata dia hanya anak kecil, dan dengan tampilan ini, dia juga berani memberikan tuanku wajah. Tang Zichen berkata, sepertinya beberapa dari kalian adalah murid anjing tua Sejun. Siapa yang kamu tegur? Pria bernama Yue Minglan berteriak. Yue Minglan adalah murid termuda, hanya membuka 1 langkah. Itu adalah ujian tahun lalu untuk memasuki Sekte Awan Terbang. Tang Huan sedikit terkesan dengannya. Itu adalah karena Yue Minglan menjadi murid Sejun sehingga dia memberitahu Yang Qian bahwa ada seorang wanita cantik bernama Tang Huan di murid 1 tahun luar. Tang Zichen melirik ke 4 orang itu, dan yang terkuat dari mereka hanya berada di tahap kelima pencerahan, dan sedikit lebih tua dari Yang Qian.
Tang Zichen berkata, aku sedang tidak mood untuk banyak bicara dengan kalian sekelompok murid jelek, aku hanya akan mengirimmu untuk bertemu Yang Qian dan Yuan Fei. Apa maksudmu? Untuk melihat Yang Qian dan Yuan Fei. Apakah mereka sudah mati? Murid bernama Tulin itu terkejut. Chu Xiangyan mendengus dengan dia. Saya pikir dia ketakutan, meskipun saya tidak tahu mengapa Yang Qian dan Yuan Fei tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka pasti masih baik-baik saja. Tang Zichen berkata, sungguh sekelompok bajingan jelek, benar-benar sesuai dengan pepatah lama, guru macam apa itu, murid macam apa itu. Aku akan memotongmu sampai mati. Murid itu, Chu Xiangyan, tiba-tiba memukul Tang Zichen dengan telapak tangan. Detik berikutnya, dada Chu Xiangyan melonjak dengan darah. Xiangyan. Setelah beberapa detik, 3 yang tersisa juga jatuh, semuanya dengan tebasan ke dada, langsung melukai hati mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berempat tercengang, mungkin terlalu gelap, mereka tidak melihat apa yang terjadi, dan mereka jatuh dengan tusukan ke dada. Tusukan normal ke jantung akan menjadi baik-baik saja. Tang Zichen berteriak, Tang tidak dikenal. Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya apa yang harus dilakukan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tang tak dikenal berteriak kepada beberapa orang untuk membantu menyeret keempat pria itu ke jamban, lalu mengikatkan batu ke masing-masing dari mereka, memindahkan batu di pintu masuk jamban, dan melemparkan keempat orang itu ke jamban. Pada saat ini, di sudut gelap lubang pembuangan, Yang Qian dan Yuan Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka menyaksikan 4 orang terlempar dari atas. Orang yang melempar keempat orang itu, yang bernama Tulin, berteriak, rumputku, ini lubang pembuangannya, itu adalah tangki septik. Bersambung.